Baik saudara, makin menarik tentunya. Seperti yang saya sampaikan tadi di segmen sebelumnya, seolah kita memang kembali ke keluarga sendiri. Bagaimana kemudian orang tua kita mengingatkan untuk hal-hal baik yang begitu banyak di lingkungan kita. Saya ke Bu Dia terlebih dahulu, komentar sedikit Bu, bahwa memang ada banyak hal menarik ya, termasuk juga ada gadget yang sudah sangat mengkhawatirkan digunakan oleh anak-anak, kemudian juga ada stunting, itu juga sangat penting. Kemudian juga ada persoalan sosialisasi pendidikan untuk orang tua nih penting sekali ya. Iya. Karena banyak orang tua atau kebanyakan orang tua nebak, Bu. Jadi udah jadi ayah ya udah. Kalau kami jadi ayah ya sudah, saya jadi ayah gitu tanpa ada pelatihannya gitu. Jadi tidak tahu dan tidak mau tahu terkait dengan bagaimana cara mendidik anak yang benar dan kemudian juga agar kemudian generasinya bisa berkembang. Ini komentar Ibu terkait dengan itu. Iya. Jadi banyak sekali tadi memang tugas-tugas PKK dan untuk diketahui bersama, mengingatkan saja lagi kita ini masa kerja kita 1,5 tahun ya ibu-ibu ya, dari tahun 2017 untuk Irwandi Nova kita baru dilantik dari pertengahan Juli 2017, ini baru 1,5 tahun. Branding dari PKK kita yang sekarang tentunya kita tidak mau sama dari rutinitas, kita harus keluar dari rutinitas karena PKK ini dari tahun usianya sudah 50 tahun lebih PKK ini ya. Jadi oleh karena itu kita harus keluar dari rutinitas dan kerja-kerja PKK ini tentunya harus kerja keras tapi juga kerja cerdas ya. Bukan kerja keras yang membabi buta, tetapi harus kerja cerdas, ada tujuannya. Nah, tadi yang belum disinggung, yang sekarang ini PKK itu nggak ngurus makan, pangan saja dan masak-masak saja loh. Iya, dari tahun ini kita merubah branding kita menjadi smart, PKK kita smart. Jadi tahun ini kita sudah melaksanakan 2 international conference. Wow, gitu. Konferensi internasional, Bu? Iya, di bulan Juni kita sudah melaksanakan international conference yang berkaitan dengan pendidikan inklusi, di mana ini fokusnya kita ada pendidikan inklusif. Terus kemudian yang baru lalu di bulan November, awal Desember ya. Awal Desember kita juga melakukan international conference di mana itu kita bekerja sama dengan berbagai pihak. Kita mendatangkan keynote speaker dari 4 negara, Brunei Darussalam, Thailand, Malaysia dan juga Indonesia, pakar-pakar, dan juga kita menerima paper ya, conference itu sampai 72, dan ini kita bekerja sama dengan Unsiah sebagai untuk dari teknik prosedingnya, mereka bekerja sama, kita bekerja sama dengan Unsiah. Yang ini tentunya sampai orang Unsia pun heran juga, ini wah ibu PKK sekarang udah beda ya, nggak seperti zaman dulu. Jadi kita juga artinya kita sendiri mau maju karena pengetahuan itu kita perlukan untuk penguatan di dalam kita sendiri, bahwa pengetahuan di luar sana itu sudah sangat maju banget gitu. Dan juga kita terus seperti mendatangkan Ibu Eli Risman. Tentunya pengetahuan parenting beberapa tahun yang lalu berbeda. Tantangannya juga berbeda dengan sekarang. Beda masa, Bu ya. Beda masa. Jadi untuk itu kita memang harus mengetahui, terus harus men-challenge diri kita untuk tetap up to date dan juga thinking out of the box. Jadi keluar dari itu, dari tujuannya sendiri. Ya. Jadi banyak sekali tadi selain international conference itu, terus kemudian kita juga kemarin baru lalu kita langsung melihat itu dari aspirasi warga yang mengatakan bahwa rumahnya di pinggiran sungai itu kumuh ya. Jadi kita langsung itu melapor ke saya warga, dan kita dari PKK bergerak mengkoordinasikan dengan pihak-pihak tertentu seperti Kota Tanpa Kumuh, Perkim, pihak wali kota, pihak balai sungai. Kita bekerja sama. Kalau lihat di IG kita sudah melaksanakan kampung warna-warni. Nah, itu dia kan. Nah, ini di Dusun Kerinci ya. Coba nanti kita lihat. IG-nya apa Bu tadi Bu? IG-nya nama saya Diah RT Dawati. Oh iya, baik. Nanti di sana ada informasi tentang
Dan kita juga bekerja sama dengan ISBI. ISBI adalah bagian melukis mural-mural. Oh, mural-mural ya betul. Nanti setelah masuk dari segi fisikal, nanti kita UP2K masuk karena di sana itu kita mau branding dengan kampung jamu, di mana nanti perekonomian juga kita tingkatkan di sana. Jadi sekaligus fisik, sekaligus perekonomian. Yang itu nanti jadi pilot project juga kerja kita. Ya kita keluar dari rutinitas, kita langsung kerja ke masyarakat dan mendekatkan diri ke masyarakat. Mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat. Amin. Subhanallah, luar biasa ya. Terakhir, ibu-ibu mungkin dari masing-masing pojok ingin menyampaikan closing statement atau harapannya di tahun 2019. Nanti silakan dari pojok satu dulu deh kayaknya. Oke, satu menginginkan ke depan anak-anak kita ini menjadi generasi penerus yang milenial, yang bisa berbakti kepada agama, negara dan bangsa, juga kepada kedua orang tua. Jadi dengan pemberian akidah secara dini, semasa dini, mungkin nanti ke depan mereka akan bisa memfilter mana yang bagus, mana yang tidak. Itu yang menarik ya. Baik, pojok 2 misalkan Bu. Pojok 2 terkait dengan tugasnya menjalankan pendidikan dan keterampilan, diharapkan masyarakat Aceh pada khususnya bisa mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Itu yang diharapkan ya. Selanjutnya mungkin ke pojok 3. Kami mungkin sama, kami berharap kami dari tim penggerak PKK Aceh terus dapat mendampingi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ya, tujuan besar kita ya Bu ya. Silakan Bu. Pojok 4 gimana Bu Dota? Dengan ketiga programnya kita pokoknya akan mendukung apapun yang masyarakat kuat, kan dari keluarga dulu ya, sehat dan kuat sehingga akan menjadi tercapai visi misi pemerintah Aceh hebat. Iya. Iya. Bu Dia terakhir Bu ingin disampaikan apa kepada masyarakat? Sebetulnya mau bilang itu tadi. Oh, closing statementnya sudah dicuri duluan. Ya. Jadi intinya tadi sebagai mitra kerja dari pemerintah tuh, muara kita adalah sama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi yang pemerintah inginkan Aceh hebat dengan 15 programnya itu kita dukung penuh dengan segala daya yang ada pada PKK dengan semangat yang luar biasa, di mana kita bisa meningkatkan kualitas dari ibu-ibu di kampung-kampung. Harapannya satu, tentunya Aceh hebat, Aceh sejahtera bisa tercipta. Baik, mudah-mudahan itu bisa terwujud saudara, dan tentunya juga sosialisasi dari tim penggerak PKK Aceh ini supaya kita semua juga ikut mendoakan pertama, kedua aja jangan lupa membantu untuk mensukseskan hal itu. Kita tutup dengan yel-yel tadi, gimana Bu? Boleh ya? Ya. Apa tadi Bu? Kata-katanya? Hidup Jaya PKK. Hidup Jaya PKK. Boleh. 1, 2, 3. Hidup Jaya PKK. Saya Dusi Alfian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.